Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia dengan NIM 0818-1173-30005. Saya sendiri merupakan mahasiswa dari program studi teknik biomedis Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek sistem cerdas saya yang berjudul Aplikasi Cerdas untuk Memprediksi Kadar Kolesterol dalam Darah. Nah, sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan sedikit informasi terkait Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi, dan serta program studi teknik biomedis. Nah, Universitas Airlangga merupakan salah satu universitas negeri Indonesia yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Universitas ini memiliki 3 lokasi, di mana terdiri dari kampus A, kampus B, dan kampus C, di mana pada kampus tersebut tersebar sekitar 15 fakultas dengan satu sekolah pascasarjana. Kemudian salah satu dari fakultas tersebut, kebetulan saya menempuh pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, Fakultas Sains dan Teknologi ini berada pada kampus C Universitas Airlangga. Nah, Fakultas Sains dan Teknologi ini terdiri atas 8 program studi, di mana diantaranya merupakan prodi matematika, fisika, kimia, biologi, statistika, program studi sistem informasi, teknik biomedis, dan teknik lingkungan. Nah, untuk program studi teknik biomedis itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu yang menggabungkan prinsip teknik yang ada di implementasi prinsip teknik yang akan diimplementasikan pada bidang medis. Nah, untuk teknik biomedis di Universitas Airlangga memiliki 2 peminatan, di mana yang pertama yaitu peminatan biomaterial yang terfokus pada bahan dan material yang akan diaplikasikan dalam medis, contohnya pada implan misalnya. Kemudian untuk peminatan instrumentasi akan terfokus pada arah alat-alat medis berupa pemeliharaan, kalibrasi, bahkan pembuatan aplikasi. Maka dari itu, karena saya memilih peminatan instrumentasi, di mana dalam peminatan instrumentasi pada semester ke-6 akan belajar salah satu mata kuliah yaitu sistem cerdas. Nah, sekaligus sistem cerdas ini juga sebagai salah satu yang akan mendukung dalam pembuatan software atau pembuatan aplikasi seperti itu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dulu apa sih itu sistem cerdas. Nah, sistem cerdas itu sendiri merupakan bagian dari bidang ilmu komputer atau informatika dan rekayasa cerdas untuk pengembangan berbagai metode berkemampuan tinggi yang diilhami oleh fenomena alam untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks di dunia nyata. Nah, sistem cerdas ini dibuat agar dia dapat berpikir layaknya manusia dan menerapkan kecerdasan buatan untuk dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer sehingga sistem ini dapat seolah-olah mempunyai kehendak sendiri dan mampu berpikir seperti halnya manusia. Nah, terkait topik saya mengenai aplikasi cerdas untuk memprediksi kadar kolesterol dalam makanan. Nah, pada kali ini saya hanya akan menjelaskan sampai ke arsitektur dari ANN-nya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil topik ini. Nah, latar belakangnya ini sendiri saya peroleh dari awalnya dari melihat data penyakit tidak menular yang diterbitkan oleh Kemenkes, di mana persentase orang memiliki kolesterol tinggi itu sebanyak 52,3% itu di tahun 2016, di mana diantaranya itu sekitar 48% laki-laki dan 54,3%-nya adalah perempuan. Di mana persentase tersebut umur lebih dari 60 tahun menduduki peringkat yang paling tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui, kolesterol tinggi ini akan memberikan dampak terhadap akan memberikan dampak pada kesehatan dan serta menjadi acuan atau menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit mematikan seperti penyakit jantung, serangan jantung, stroke, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga ada riset yang
ada riset yang lebih menegaskan, yaitu sekitar tahun 2018, di mana angka kejadian penyakit jantung di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1.000 orang atau 4,2 juta individu menderita penyakit jantung. Maka dari itu, sebagai cikal bakal dari penyakit tersebut, maka diperlukanlah pengontrol kadar kolesterol yang di mana pengontrolan kadar kolesterolnya ini melalui makanan. Jadi nanti aplikasi yang ingin saya ajukan ini adalah di mana aplikasi tersebut mampu memprediksi kadar kolesterol di dalam makanan. Apakah kadar kolesterol itu tergolong tinggi, rendah, ataupun sedang seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya, agar lebih paham apa sih itu kolesterol. Nah, kolesterol itu merupakan zat yang sebenarnya dibutuhkan manusia untuk membentuk sel baru, perlindungan saraf, dan produksi hormon. Zat tersebut dihasilkan oleh hati, namun juga bisa dapat dari berbagai makanan yang dikonsumsi. Nah, untuk jenis dari kolesterol ini ada 3, yaitu LDL atau low density lipoprotein, ada HDL high density lipoprotein, dan trigliserida. Nah, untuk low density lipoprotein atau LDL itu adalah kolesterol jahat, di mana kadarnya di dalam darah itu harus kurang dari 100 mg. Nah, untuk HDL ini kebalikan dari LDL, di mana dia adalah kolesterol baik. Nah, kadar kolesterol HDL ini yang optimal itu sekitar 60 mg per DL. Kemudian trigliserida itu merupakan juga jenis lemak yang berada di dalam darah, di mana untuk trigliserida ini kadar yang dipertahankan itu tidak lebih dari 150 mg per DL. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bahwa sistem cerdas itu memiliki 2 fase, di mana fase ataupun aplikasi nantinya tuh harus memiliki fase belajar dan fase uji. Nah, fase belajar ini adalah sistem cerdas akan menggunakan data input serta data output yang ditentukan. Sementara untuk uji, dia akan digunakan untuk memastikan kecerdasan sistem tersebut. Dalam pengujian, arsitektur sistem cerdas ini memanfaatkan artificial neural network yang menggambarkan peta nilai input dan hubungannya dengan nilai output. Pada setiap hubungan tersebut diperlukan persamaan bobot sebagai persamaan yang menjadikan dasar perhitungan sistem cerdas. Nah, perhitungan nilai bobot dilakukan hingga nilai output yang dihasilkan pada fase uji sesuai dengan nilai output pada fase belajar. Pengulangan perhitungan dilakukan dengan memperhatikan nilai error hingga sedikit mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung menjelaskan di share screen. Baiklah, ini merupakan saya akan menjelaskan terlebih dahulu meaningful problem dari topik aplikasi cerdas untuk memprediksi kadar kolesterol dalam darah. Jadi sebelum setelah kita menemukan topik atau setelah kita menemukan ide untuk mengangkat masalah yang akan dicarikan solusinya, yang pertama kita lakukan adalah melakukan literasi atau melakukan studi pustaka. Setelah melakukan studi pustaka, sekiranya kita memahami ketentuan-ketentuannya atau dalam artian sebagai usaha kita menjadi seorang pakar, kemudian kita melakukan atau menentukan meaningful problem ataupun parameter dari topik yang akan kita ajukan. Nah, untuk topik memprediksi kadar kolesterol dalam darah ini ada 9 parameter yang saya ajukan, di mana yang pertama, apakah makanan tergolong makanan instan atau cepat saji, apakah makanan mengandung atau berbahan utama telur, kemudian apakah makanan diolah dengan cara digoreng, apakah makanan baku berasal dari hewan laut, atau makanan tersebut mengandung santan, apakah makanan tersebut mengandung bahan utama tepung, apakah makanan itu olahan susu atau keju, apakah makanan berbahan utama gula, dan apakah makanan mengandung alkohol. Nah, parameter ini saya gunakan untuk
untuk memprediksi kira-kira kadar kolesterol di dalam makanan itu tinggi, apakah sedang, apakah rendah. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan parameternya, kita dapat melakukan konversi nilai atau pengubahan parameter menjadi angka. Nah, tujuannya di sini agar nanti ketika kita melakukan pengolahan ataupun melanjutkan pengolahannya menggunakan suatu metode itu akan lebih mudah. Nah, untuk parameter pertama yaitu apakah makanan tergolong makanan instan atau cepat saji, itu saya definisikan P1, kemudian yang kedua itu P2 dan begitu seterusnya hingga P9. Nah, jika semua parameter itu menyatakan ya, maka dia akan bernilai 1 dan jika tidak dia akan bernilai 0. Nah, parameter-parameter ini akan semuanya akan parameter-parameter ini jika iya, maka akan mengacu kepada kadar kolesterol yang tinggi, di mana misal pada parameter pertama itu tergolongan makan instan, jika iya akan bernilai 1, dan nilai ini akan berdampak pada prediksi nanti. Nah, karena sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa memang makanan instan atau cepat saji itu cenderung memiliki kandungan kolesterol atau dapat meningkatkan kolesterol lebih tinggi. Nah, selain itu juga kan makanan instan ini juga digoreng dan jadi semuanya saling berhubungan parameternya. Kemudian untuk dari parameter tersebut nanti diinginkan bahwa outputnya itu berupa kadar kolesterol tinggi, kadar kolesterol sedang, ataupun kadar kolesterol rendah di dalam makanan tersebut. Nah, dengan target untuk kolesterol tinggi itu sekitar 8, dan untuk kolesterol sedang itu dengan target 5, dan kolesterol rendah itu dengan target 3. Jadi ketika nanti setelah dilakukan memprediksi, jika dia rentang nilainya segitu, maka dia dapat memprediksi apakah dia tinggi, sedang, ataupun rendah. Kemudian seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa sistem cerdas itu membutuhkan fase latih dan fase uji, maka di sini inilah yang dimaksud dengan data uji dan data latih. Di mana data latih ini digunakan untuk mendapatkan output wake dan bias hidden error. Apa itu output wake dan bias hidden error? Itu nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian data uji. Nah, data uji ini digunakan untuk sebagai evaluasi dari metode ini. Apakah nanti metode yang kita gunakan itu sesuai prediksinya atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan 5 input dengan output awal yang diterapkan, yaitu untuk X1 itu sedang, X2 itu sedang, X3 itu tinggi, X4 sedang, dan X5 rendah. Dan kemudian ini merupakan data ujinya dengan nilai P ini adalah parameter dan X ini adalah sampel. Jadi ini ada 5 sampel dan ini ada 4 sampel. Kemudian untuk data tersebut dilanjutkan akan diolah dengan menggunakan metode artificial neural network, di mana artificial neural network ini merupakan metode yang seperti neuron pada manusia, di mana nanti dia akan memberikan prediksi layaknya manusia memprediksi. Kemudian baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan. Nah, untuk metode artificial neural network ini merupakan memang metode yang diharapkan atau metode yang prinsip kerjanya itu hampir sama, ditujukan atau hampir sama dengan fungsi otak manusia atau neuron. Nah, untuk metode artificial network ini menerapkan algoritma backpropagation, di mana backpropagation ini memiliki tahap pengenalan terhadap jaringan atau multilayer. Nah, nanti multilayer ini apa sih multilayer? Ini akan digunakan sebagai arsitektur dari ANN-nya. Kemudian
Tahapnya yaitu pertama, nilai dikirim melalui input ke layer, ke hidden, atau disebut dengan forward, sampai ke output layer. Nah, ini berarti alurnya alur maju, kemudian actual output dibandingkan dengan output diharapkan jika ada perbedaan, maka dinyatakan sebagai error. Nah, di sini akan atau forward, atau mundur. Nah, sebagai mundur ini akan diperoleh error, kemudian selanjutnya error dikirim secara backward mulai dari output layer ke hidden layer, kemudian diteruskan ke input layer. Nah, seperti ini arsitektur ANN yang akan digunakan untuk aplikasi cerdas dalam memprediksi kadar kolesterol pada makanan, di mana di sini ada 5 inputan, input layer, kemudian input layer akan diteruskan ke hidden layer, kemudian akan diteruskan ke output layer. Nah, jika pada output layer itu tidak sesuai dengan input, maka dia akan dikembalikan atau dia akan lajur mundur, akan dikembalikan ke hidden, kemudian akan menghasilkan bias, kemudian akan dilanjutkan ke input, juga akan menghasilkan bias dan nilai weight. Nah, inilah nilai weight yang dimaksud tadi. Nah, kemudian untuk menentukan hidden layer-nya di sini, hidden layer yang dapat digunakan itu bisa random. Nah, di sini saya menggunakan 2 hidden layer. Nah, pertama, setelah kita menentukan data uji dan data latih, kemudian kita menentukan nilai bobot awal dan nilai bias awalnya. Nah, di mana di sini terdapat sekitar 16 weight, di mana weight 1 sampai 5 merupakan dari input ke hidden, kemudian dari ke hidden layer 1, kemudian W6 sampai W10 ke hidden layer 2, dan kemudian untuk W11, 12, 13 merupakan dari W11 sampai 16 merupakan dari hidden ke output. Nah, di sini untuk menentukan nilai weight-nya ini digunakan nilai random sebanyak 16, di mana 10-nya antara input dengan hidden dan 5 diantaranya antara hidden dengan output. Nah, di sini digunakan B1-nya 0,35, merupakan bias dari antara input dengan hidden, dan B2 merupakan bias dari hidden ke output. Nah, ini merupakan nilai sembarangan. Kemudian untuk melakukan perhitungan ANN itu di sini ada beberapa variabel yang nanti akan digunakan, di mana X itu adalah nilai input, kemudian P itu adalah parameternya, Y itu adalah outputnya, H itu adalah hidden layer-nya, kemudian W itu adalah bobot antara input dengan hidden, kemudian V adalah bobot antara hidden layer dengan output, kemudian B1 itu adalah bias untuk hidden layer, kemudian B2 adalah bias untuk output. Nah, P merupakan bobot antara bias dengan hidden layer, dan Q merupakan bobot antara bias dengan output. U adalah unit kesalahan, dan A adalah laju pembelajaran. Nah, selanjutnya ini barulah kita akan melakukan perhitungan, di mana untuk perhitungan ini semuanya merupakan iterasi pertama. Kemudian kita pertama melakukan output dari hidden. Nah, hidden kan ada 2, berarti ada dua perhitungan atau 2 nilai H1, di mana hidden layer 1 itu H1 dan hidden layer 2 itu adalah H2. Nah, di sini untuk H1 itu kita bisa mengalihkan sampel 5 sampel yaitu X1 sampai X5 dikalikan dengan W1 sampai W5. W5 karena dari input ke hidden itu kan ada W1, maksud saya yang ini dari input ke hidden ada W1 sampai 5 yang menuju ke hidden 1. Berarti dia W1 dari sampel masing-masing ini adalah X1 sampai X5 dikali W1 yang mengarahkan pada layer 1 atau hidden 1. Kemudian untuk yang kedua berarti digunakan W6 sampai W10 dikalikan dengan sampel masing-masing dari X1 sampai X5 yang mana itu merupakan untuk mencari nilai H2, dan semua baik untuk hidden 1 dan hidden 2 itu ditambahkan dengan B1.
Sehingga untuk Hayden 1 diperoleh sekitar 0,869 dan Hayden layer 2 itu sekitar 0,989. Nah, untuk output akhir ini saya hanya menampilkan untuk Y1, Y2, dan Y3. Nah, untuk perhitungannya di sini sama dengan mencari cara Hayden 1 H2, di mana untuk seperti ini untuk mencari misalkanlah yang pertama ini adalah Y1, ini Y2, Y3. Nah, untuk mencari nilai Y1 maka kita mengalihkan H1 dikali W1, W11, W12, W13 ya kita dapat mengalihkan kemudian ditambah dengan B2. Nah, begitu juga untuk output dari Y2 dan Y3. Nah, mohon maaf untuk output dari Y1 itu kita mengalihkan H1 dikali W11 kemudian dikalikan untuk ini dikalikan dengan H, kemudian ditambahkan dengan B2. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, sehingga dapat Y1, Y2, dan Y3-nya dengan rumusnya hampir sama dengan seperti Hayden ini. Sehingga diperoleh Y1 itu sekitar 0,811, kemudian Y2 0,876, dan Y3 0,894. Kemudian kita menghitung total error untuk error Y1, error Y2, dan error Y3. Nah, error ini diperoleh ketika nilai output itu tidak sesuai dengan input. Nah, karena ada tiga output, maka akan dilakukan pencarian nilai error untuk ketiga output. Nah, untuk Y1 itu sama dengan target dikurang Y1 dikali Y1 dikali 1 dikurang Y1. Nah, untuk target ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu untuk kadar kolesterol tinggi itu ada 8, kemudian kalau kadar kolesterol sedang itu 5, dan yang rendah itu 3. Maka dari sana dapat kita ketahui bahwa Y1 itu untuk output jika dia kadar kolesterol tinggi, Y2 itu jika kadar kolesterolnya rendah, dan Y3 itu untuk kadar kolesterolnya rendah. Nah, untuk Y1, Y2, dan Y3 itu rumusnya sama, disesuaikan dengan target dan nilai Y1-nya, sehingga error Y1 diperoleh sekitar 1,101, error Y2 itu 0,447, dan Y3 itu 1,74. Nah, mohon maaf, untuk Y2 itu 0,447, error Y3 itu 0,192, sehingga untuk dijumlahkan ketiganya memiliki nilai 1,74. Nah, iterasi ini akan berhenti jika nilai errornya di bawah 0,01. Jadi, sistem ini atau metode backpropagation ini akan terus berlanjut sampai batas error yang ditentukan. Bisa jadi akan menempuh iterasi yang banyak. Kemudian setelah menghitung error, mungkin selanjutnya kita akan menghitung error pada dari output ke Hayden. Nah, untuk dari output ke Hayden itu karena output dari Hayden itu adalah dari W11 hingga W15, maka rumusnya adalah W11 sama dengan A dikali U dikali H1. Nah, untuk menghitung error output ke Hayden ini diterapkan kepada W16 yang dimana menyesuaikan dengan nilai error masing-masing. Seperti itu. Nah, sehingga untuk kesimpulannya diperoleh W11 itu 0,024, W12 itu 0,073, W13 itu 0,098, W14 itu 0,578, W15 0,806, dan W16 0,614. Kemudian total error dari Hayden ke input. Jadi dari Hayden ke input berarti ada 10 data yang berada di sana. Nah, untuk 10 data ini rumusnya sama dengan rumusnya
sama, sehingga diperolehlah nilai rumusnya sama dengan ini. Nah, disesuaikan dengan nilai W-nya, sehingga diperolehlah nilai W1 sampai W10 seperti yang ditampilkan pada layar. Kemudian kemudian setelah kita mendapatkan error, maka jika nilai error yang diperoleh itu belum sesuai dengan batas error untuk pemberhentian iterasi, maka nilai-nilai tersebut akan terus dilakukan perhitungan sehingga dia mencapai nilai error batas error yang ditentukan. Nah, kemudian bagaimana sih cara gambaran iterasinya? Nah, kemudian kita untuk gambaran iterasi selanjutnya itu dapat menghitung bobot baru W antara input dengan hidden. Setelah menghitung dari hidden ke input, kemudian untuk yang barunya kita menghitung input dengan hidden, yaitu ada 10 data di mana rumus W1 barunya adalah W1 lama ditambah delta W1. Nah, sehingga diperoleh untuk W2 baru, maka W2 lama ditambah delta W2. Maka dapat diperolehlah nilai W1 sampai W10 seperti yang digambar. Kemudian setelah kita menghitung antara input dengan hidden, kemudian akan kita lanjutkan antara hidden dengan output, di mana itu ada terlibat 5 buah weight, yaitu W11 dengan W16. Nah, rumusnya itu sama, di mana untuk W11 baru sama dengan W11 lama ditambah delta W11. Nah, untuk W12, maka cukup mengganti W11 lama dengan delta W12, seperti itu. Nah, kemudian iterasi ini akan terus berlanjut. Kemudian setelah hidden output, dia akan menghitung output setelah melakukan diperolehlah weight baru, kemudian dihitung lagi nilai error outputnya Y1, Y2, Y3, kemudian ditotalkan kembali. Setelah ditotalkan, dilihat berapakah error totalnya. Jika error totalnya itu belum mencapai batas iterasi yang ditentukan, maka dia akan tetap kembali lagi melakukan alur mundur, kemudian akan diteruskan iterasi-iterasinya. Nah, untuk pengujian untuk melakukan perhitungan iterasi ini dapat digunakan MATLAB, namun di sini saya tidak melakukan simulasi dengan menggunakan MATLAB karena MATLAB yang saya gunakan saya sudah mencoba beberapa kali, cuman tidak bisa. Mungkin saya hanya menyampaikan alurnya secara lisan. Nah, setelah kita memperoleh nilai-nilainya, misalkan dia akan berhenti pada iterasi ke-11 dengan nilai error totalnya itu di bawah 0,01, maka nanti pada simulasi dia akan menampilkan apakah data uji yang data uji yang awalnya kita inisialisasi ini, misalkan X1 ini sedang, X2 ini sedang, apakah itu sesuai atau tidak. Nah, jika hasil yang kita peroleh itu sesuai dengan yang kita terapkan di sini, di mana X1 nanti ada sedang, X2 ini juga sedang, dan sampai X5 itu rendah, maka metode tersebut sudah dapat dikatakan bekerja dengan baik. Namun jika masih ada kekurangan, masih ada ketidaksesuaian dengan prediksi dari ANN-nya, maka itu perlu dilakukan perbaikan seperti itu. Nah, kemudian ini data uji. Setelah itu juga dapat digunakan data uji untuk mengevaluasi metode seperti yang disampaikan. Nah, untuk aplikasi cerdas dengan menggunakan
cerdas untuk memprediksi kadar kolesterol pada makanan ini nanti ingin dibuat dalam bentuk di mana untuk tampilan layarnya itu memiliki beberapa jumlah pertanyaan di mana pertanyaan tersebut eh, tersebut mengandung parameter-parameter yang telah ditentukan. Nah, dari parameter yang telah ditentukan, setelah memperoleh input dari user, maka dapat dilakukan prediksi apakah makanan tersebut kadar kolesterolnya itu tinggi, sedang, atau rendah. Nah, selain itu juga aplikasi ini juga diinginkan dia dapat memberikan atau dapat memprediksi jenis makan, misalkan jenis makanan nasi goreng, dari nasi goreng tersebut dia dapat mempartisi atau mengetahui kandungan dari atau kandungan bahan dari jenis makan tersebut sesuai dengan parameter, apakah nasi goreng itu digoreng, apakah nasi goreng itu terbuat dari tepung, apakah nasi goreng itu mengandung telur. Nah, diinginkan aplikasinya itu seperti itu. Jadi dia dapat memprediksi tingkat kadar dari makanan. Mungkin sekian hal yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.